Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai dan memberikan sukacita. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Rabu 22 Desember 2021 tertulis dalam kitab Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita ketika Yehuda jatuh ke tangan Asyur, inilah awal dari penderitaan yang sangat berat bagi umat Allah. Mereka diangkut di dalam pembuangan Babel dan dijadikan budak dan ditindas. Mereka harus mengalami ini. Ini adalah satu proses yang diizinkan Tuhan terjadi kepada umatnya. Mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka memalingkan wajahnya dari Tuhan. Mereka tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bangsa ini semakin percaya dan semakin yakin akan kekuatan dunia. Mereka mengandalkan kekuatan itu untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera. Mereka menantikan pertolongan yang datang dari penguasa-penguasa negeri, menyandarkan kehidupannya kepada mereka. Sehingga apa yang mereka harapkan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, tidaklah mereka dapatkan. Justru sebaliknya, penderitaan dan penyiksaanlah yang mereka terima dari penguasa negeri itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada kekuatan dunia, tentu segala harapan-harapan palsu itulah yang kita terima. Di depan semua terlihat indah, semua baik, semua aman-aman saja. Apa yang kita dapatkan sangat jauh dari ekspektasi, harapan-harapan kita. Setiap orang yang mengandalkan dunia, setiap orang yang berharap kepada dunia, tidak akan pernah mendapatkan sukacita yang abadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam keterpurukan kita, di dalam berbagai-bagai pergumulan kita, janganlah sesekali mengandalkan dunia. Janganlah sesekali mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Karena apa yang kita miliki, apa yang ada di dunia ini, semuanya sementara. Semuanya terbatas, akan berakhir dan menjadi sia-sia. Tentu sebagai umat Allah, kita harus menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita percaya kepadanya. Seperti apa yang tertulis dalam renungan kita pada hari ini. Allah menyampaikan isi hatinya melalui Yesaya. Di dalam berbagai penderitaan, di dalam keterpurukan, Yesaya mengatakan, akan datang seorang anak yang menjadi raja atas segala raja. Dia yang lebih tinggi dari segalanya. Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apapun keadaan kita sekarang, entah itu kita sedang bergumul karena tidak mendapatkan pekerjaan, kita sedang susah karena pendapatan kita jauh dari yang kita harapkan, entah kita kehilangan pasangan hidup kita, entah kita sekarang dalam keadaan sakit. Mungkin hal itu sangatlah menekan kita. Tetapi ingatlah, kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kemampuanmu. Terlebih-lebih, jangan andalkan dunia ini.
tetapi berharap dan bersandar hanya kepada Allah sajalah. Andalkanlah Dia, karena Dialah satu-satunya yang akan memberikan jalan keluar, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan dan kesembuhan bagi kita semua. Yang berduka hari ini akan dihiburkan, diberikan kekuatan bagi kita yang sedang menderita oleh berbagai-bagai pergumulan. Baik itu secara ekonomi, pergumulan keluarga, terlebih-lebih juga karena sakit penyakit. Mungkin kita tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita seperti biasanya. Ya, keadaan ini sungguh menyiksa kita, membuat kita menderita. Tetapi, lihatlah, Rajamu datang. Dia yang memerintah atas segala penderitaanmu untuk segera lepas dan segera keluar dari kehidupanmu. Dialah Raja yang kekal, Raja yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Karena Dia sangat mengasihimu. Berserah dan percayalah hanya kepada Tuhan. Dialah Yesus Juru Selamat kita, Sang Penebus, Sang Penyelamat, Sang Pelepas. Melepaskan kita dari segala penderitaan dunia ini. Dialah yang memberikan kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera. Bersukacitalah karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk terus mampu bersyukur, menjalani kehidupan di dalam penuh harap hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh dan kalah oleh berbagai-bagai pergumulan. Jangan biarkan kami berpaling dari-Mu Tuhan. Engkaulah harapan dan sandaran kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.